Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bagaimana kabarnya soleh-solehah? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, insya Allah Ustaz akan halakoh menceritakan tentang masuk Islamnya sahabat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu ya perawakannya itu tinggi, besar, kekar, ya gagah, perkasa. Ya. Dia tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Ya. Kalau dia naik kuda, ya, itu kakinya itu ya, panjang ya, sampai ke tanah ya, seperti itu. Dan beliau gemar berburu ya. Yang diburu bukan kicang ya, tetapi singa ya. Makanya beliau mendapat julukan ya singa padang pasir pada waktu itu. Baik soleh-solehah, Umar bin Khattab itu adalah anaknya ya Nufail ya, bin Abdul Uzza ya, dari suku Quraisy golongan Bani Adi ya, suku terbesar di kota Mekah saat itu ya, perawakannya itu tinggi ya, kekar ya, gagah, melambangkan sifatnya yang pemberani ya, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Itu adalah Umar. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Dia terperangkap pada tradisi jahiliyah, di mana gemar berperang, bermabuk-mabukan, ya, juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Ya. Oleh karena itu, ya, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang sangat penting. Bagaimanapun dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun kebajikan dan kebaikan yang sedang dikerjakannya tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisahnya masuk Islam merupakan peristiwa yang sangat menarik. Pada suatu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, yakni rumahnya Arqam ya. Arqam ya. Tempat di mana baginda Nabi ya, biasa berkumpul ya, dengan para sahabatnya. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar ya, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan ya. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim bertanya, "Ya Umar, mau kemana kamu?" "Mau membunuh itu, si murtad itu," katanya. "Si murtad yang mana?" "Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Kata Nu'aim, "Umar, gak salah." "Tidak salah lagi." "Salah Umar." "Salah kenapa?" "Apa kamu nggak malu
kamu mau pergi, mau membunuh Muhammad, sementara adikmu Fatimah sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad. Mendengar ini, sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main jengkelnya, bukan main mangkelnya itu. Ya. Mangkel sekali Umar bin Khattab. Ya. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, ya, suaminya Sa'id bin Zaid dan seorang sahabat Habab Ibnul Arb. Ya. Mereka sedang membaca Al-Quran. Ya. Waktu itu Al-Quran belum dijilid macam sekarang ini. Jadi masih merupakan suhuf-suhuf, ya, atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ya. Ketuk pintu, ya tentu tidak assalamualaikum, ya, karena belum masuk Islam. Tok 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 tok. Siapa di luar? Umar. Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habab itu, ya, sudah lari ke belakang pintu, ya, sambil qomat kamit baca doa, ya, mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, ya, lembaran-lembaran tulisan Al-Quran itu, ya, menyembunyikannya. Suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk, Fatimah. Langsung panggil adiknya itu, Fatimah. Ya. Saya bang, apa benar berita yang saya dengar? Berita apa itu bang? Bahwa kau sudah masuk Islam. Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana? Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak? Iya, jawab Fatimah. Salih-salihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya itu, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Wow, ini jawara. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab. Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar? Luar biasa. Salih-salihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar memang orang yang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran, sehingga mendengar kalimat adiknya ini tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, nggak mungkin orang adik saya bicara macam begini. Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia adalah salah seorang jagoan di tradisi masyarakat jahiliyah itu. Ada satu pasar, ya, yang namanya Pasar Ukas. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama, pertandingan syair, ya. Jadi syair waktu itu menjadi kebanggaan. Ya. Syair-syair yang menang digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau memiliki ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Ya. Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang, ya. Mesti menang. Ya.
belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia, karena memang jawara. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar ya adiknya begitu mantap hatinya, apalagi adiknya begitu ya suhuf atau lembaran-lembaran Al-Qur'an ya, yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Qur'an. Coba saya lihat. Nggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh memegang Al-Quran. Saya mau lihat. Nggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Dituruti permintaan adiknya itu. Dia baca. Kebetulan ayat yang dia bacanya ayat pertama dari surat Toha yang berlanjut dengan ayat 14. Pada surat yang sama dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa illa tazkira liman yakhsha. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat yang ke-14, Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Inna sya'atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas tentang apa saja yang telah ia lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya itu, gemetar. Ini sih nggak main-main. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Bergetar jiwanya. Hai Fatimah, Muhammad di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu di mana. Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya. Kalau memang maksudmu ingin mencelakakan Muhammad, sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia. Fatimah, kasih tahu saja di mana dia. Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang berkumpul dengan para sahabat, ya, termasuk ada Sayyidina Hamzah, ya, juga terkenal jawara juga, ya. Ketok pintu, ya, ketok pintu. Siapa di luar? Ya, Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang, ini pasti bencana. Ya. Umar datang, wah, kerok ini urusan. Ya. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka. Ya. Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan pintu dia. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk, merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semuanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, ia merupakan ganjalan yang begitu paling dikhawatirkan, ya, orang, ya, oleh umat Islam. Ya. Setelah dia masuk Islam, ya,
jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, ya, tidak karena diberi harta, ya, tidak karena diberi iming-iming kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran. Hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surat Toha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Ya. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum dia Islam, dia kerasnya kepada Islam. Setelah dia masuk Islam, mutar arah, ya, kepada siapapun yang memusuhi Islam, dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, suatu hari ketika di Darul Arqam berkumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit. Ya, Sayyidina Umar usul, ya Rasul, ada apa Umar? Alasna alal haq fima mati wa mahyana. Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar? Bala ya Umar, betul Umar. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'alal haq in mutum wa in muhyitum. Demi Allah Umar, kata Nabi, sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati. Setelah mendapat jawaban begini, ya, Umar masuk pada tujuan pembicaraannya. Idzan ya Rasul, kalau memang begitu ya Rasul, kalau kita memang yakin berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran. Fafimal ikhtifa, kenapa mesti ngumpat-ngumpat? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Walladzi ba'asaka fil ard, demi Allah ya Rasul, la takhrujana wala nahnu jana ma'ak. Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi dengan segenap jiwa dan raga. Sekali masuk Islam, nggak tanggung-tanggung. Yang kayak begini yang kita perlukan sekarang. Begitu masuk Islam, seluruhnya, jiwanya, ya, raganya masuk Islam semuanya. Beliau yang pertama kali menyampaikan ide, kenapa dakwah harus sembunyi ya Rasul? Ya. Orang kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kita mati membela kebenaran. Kenapa mesti sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang, mari ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan. Nyawa taruhannya. Luar biasa. Begitulah cerita singkat tentang, ya, masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya, menjadi pembela Islam. Ya. Ketika dia masuk Islam, ya, langsung berubah, ya, 180 derajat, ya. Balik arah, muter arah, ya. Dan siapa yang memusuhi Islam, ya, dia akan menjadi orang yang terdepan. Begitu, soleh-solehah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kita semuanya bisa meneladani, ya, ya, sosok Umar bin Khattab yang sangat tegas, ya, terhadap agama ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita pengikutnya yang, ya, membela agama ini. Ya. Baik, soleh-solehah, terima kasih hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.